Oke, bismillahirrahmanirrahim. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama kami di Marola Channel. Apa kabar semuanya? Semoga sehat selalu, panjang umur, dan diberikan rezeki yang banyak sampai 7 turunan. Amin ya rabbal alamin. Dan seperti biasa, kami akan memberikan informasi-informasi baru seputar dunia perpolitikan yang semakin hari semakin memanas. Dan sebelumnya kami ucap penuh terima kasih banyak bagi yang telah mengikuti video ini. Semoga kalian semuanya masuk surga. Amin ya rabbal alamin. Guys, makin panas dan makin menyala. Macan Asia di Skatmat habis-habisan sampai tak mengaum lagi. Beberapa pakar politik bahkan seorang seniman pun juga memberi peringatan keras terhadap pemerintahan Presiden Prabowo terkait statement-statement yang viral beberapa waktu yang lalu. Bahkan ada juga yang mengatakan kalau macan Asia yang kita banggakan dulu sekarang sudah tak mengaum lagi katanya. Yang tadinya sangat keras terhadap koruptor sekarang malah terkesan sangat lembek. Bahkan sampai mengagung-agungkan seseorang, bukannya rakyat yang diagungkan katanya. Wah, mantap, siapakah dia? Nah, penasaran kita bahas videonya. Ini dia. Let's go. Kita yang mau bersihkan korupsi, saya katakan lebih baik kalian baik-baik, ya kan? Kalau malu ya diam-diam malam-malam datang ke saya deh, ya. Nggak usah ke istana, saya di Widya Chandra. Saya keluar air mata ketika Presiden Prabowo mengatakan, yang korup datang malam-malam bisik-bisik, lu setor aja deh, berapa? Air mata saya jatuh. Kenapa jatuh? Hidup Jokowi! Hidup Jokowi! Adili Jokowi, tangkap Jokowi. Adili Jokowi, tangkap Jokowi. Pak, rakyat ini temenmu, jangan salah milih temen. Bukan hidup Jokowi, hidup rakyat. Rakyat ini bersedia menderita kalau demi kebaikan. Wes mau diancam kayak apa? Ayo kita lapar bersama, nggak masalah toh. Asal jangan kita lapar, kamu makan kenyang sendirian. Enggak, kita menderita bersama, nggak apa-apa kok. Pak Prabowo, jika langkahmu membuat kita menderita, tapi untuk Indonesia, libatkan kita dalam perjuanganmu. Kita hadapi siapa saja. Saya keluar air mata ketika Presiden Prabowo mengatakan, yang korup datang malam-malam bisik-bisik, lu setor aja deh, berapa? Air mata saya jatuh, Pak. Kenapa jatuh? Pak, TNI tulang bangsa. Tulang bangsa. Kalau TNI-nya benar dan merah putih, Anda berantas itu semua beres. Karena dominan warga kita itu mengerti hati nuraninya, mengerti rezeki berbeda, dan mereka tidak ada ngamuk-ngamuk. Sayang, begitu kawan saya duduk presiden, lupa akan pertobatan nasional, sudahlah, berhenti ngomong korupsi. Berhenti kita ngomong korupsi. Soal korupsi di Republik ini, saya sudah frustrasi, dunia akhirat tidak akan percaya. Artinya apa? Nggak salah kalau orang menyebut NKRI, negara koruptor Republik Indonesia. Karena tadi semuanya kita GBHN, gede bacot, hasil nihil. Ya, kita. Ada yang lebih parah lagi, tadi kumpulannya BUMN, milik nenek moyang lu ini. Dan itu fakta kan, soal Pertamina itu dari dulu sampai sekarang, ya, itu jadi mainan. Karena kerugian yang dahsyat dari kita membicarakan korup, bahwa hari ini mencari 10.000 perak itu susah. Bapak dan Ibu, susah. Sementara ada dajjal Pak. Saya nggak mengatakan mereka manusia lagi. Iya betul. 1000 wadilun dalam 5 tahun. Dasar hukum saya adalah Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33. Perekonomian disusun atas azas kekeluargaan. Berdasarkan azas kekeluargaan. Pertanyaannya, keluarganya apa ini? Jangan ke sana, itu ke arah Solo tuh. Dia sekarang di Jakarta. Siapakah yang menguasai perekonomian kita kalau prinsip kekeluarganya bukan keluarga bangsa Indonesia? Kalau kita yang mau bersihkan korupsi, dilawan, kira-kira yang lawan kita siapa? Yang lawan kita ya koruptor itu, yang maling-maling itu. Kita tidak gentar, kita tidak takut, kita akan terus membersihkan mereka itu. Memberantas korupsi, menegakkan hukum, menegakkan keadilan itu lebih dari sekedar pidato membahana. Saya berusaha dengan tindakan-tindakan nyata. Maka itu yang saya sebut, macannya Pak Prabowo itu tinggal di podium, beliau jalan kemana-mana. Jadi setiap beliau pidato itu kelihatan macan, tapi turun dari podium itu, selesai juga lah macannya itu. Kita berdoa mudah-mudahan Pak Prabowo ini betul-betul sungguh-sungguh untuk menata ulang TAP MPR nomor berapa yang tahun 1998 Mas Ferry, mengenai penyelenggaraan negara yang bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Presiden bebas KKN-nya. Kalau ketua MK dulu adalah ipar, kalau wakil presiden adalah anak, kalau gubernur adalah mantu, kalau wali kota adalah adik, kalau menteri adalah keponakan. Ini negara apa? Ini negara apa? Tadi ada pertanyaan dari Mas Sudirman, ini negara apa gitu ya. Saya juga nggak tahu Mas Sudirman, sebab kita ini melihat ya, di Republik ini, para koruptor terkadang jauh lebih mulia dibandingkan pada kritikus politik gitu. Para koruptor dihukum dengan balik dari penjara, bisa jadi pejabat lagi. Di beberapa pilkada mereka terpilih. Ya, ini betul nih kata Bang Rey ini ya. Koruptor bahkan terkesan lebih mulia daripada yang lainnya gitu ya. Benar itu.
koruptor yang maling uang negara ratusan triliun bahkan sampai ribuan triliun itu wajahnya mulus-mulus gitu ya, dikawal dengan baik gitu ya, walaupun dengan tetap diborgol tapi dikawal dengan baik, difasilitasi dengan baik. Tapi kalau yang maling ayam atau maling kayu bakar ke, maling pisang ke gitu ya, itu dihajar sampai babak belur, sampai habis-habisan gitu, sampai meritik sakitan. Nah itu yang tidak baiknya, yang tidak adilnya gitu terhadap masyarakat yang melakukan hal-hal yang tidak wajar gitu ya, seperti koruptor yang melakukan hal yang tidak wajar, maling uang negara sampai ratusan triliun bahkan ribuan triliun, malah dikawal dengan baik, difasilitasi naik mobil mewah gitu ya, sementara yang maling ayam, maling sandal, aduh hancur dah pokoknya. Oke, Ali yang menjadi anggota DPR, kan di pilkada kita yang sekarang itu beberapa dibatalkan Mahkamah Konstitusi karena ada sebagian orang mantan napi yang belum deklarasi ikut lagi di pilkada dan lolos di KPU maupun dari pengawasan dan sebagainya. Nah inilah republik yang memuliakan para koruptornya tapi berikan para kritikus. Kritikus itu dianggap sebagai jenis makhluk yang mengancam kedaulatan negara, mengancam keutuhan negara, ya, sehingga dikirim buzzer untuk menyerangnya. Lihat sedikit ada pernyataan dia, seilap aja sedikit langsung polisikan. Ingat ya, di pemerintahan Pak Jokowi berapa orang yang sudah ditetapkan sebagai tersangka kasus makar loh Pak. Ada nggak koruptor yang dipidana dengan pidana makar? Rasanya belum ada. 270 triliun uang negara dihukum cuman 6,5 tahun ya, sambil hakimnya tersenyum. Negara apa? Negara yang memuliakan koruptor. Semua kita yang membicarakan namanya negara Konoha ya, saya seperti negara nggak mampu menembus Nazarudin, kan waktu itu saya Skype Nazarudin, semua kita termasuk beliau Pak Said Didu, saya perhatikan dia pahlawan untuk kasus PIK. Ketika kita memverifikasi itu, kita dengan marah. Saya pun sekarang kalau ingat angkanya itu kan marah adalah aura negatif Pak. Sementara yang maling, yang korup, mereka orangnya positif. Wah, sticknya aja Tom Hawk, hotelnya kalau ada bintang 7 ya. Iya. Kita benar, itu kenyataan itu. Pulang jalan kaki Pak. Hah? Di rumah bagaimana? Besok makan apa? Anak bagaimana? Kuliah. Begitu. Makin tenggelam. Seluruh yang disampaikan seorang almarhum Faisal Basri, Al-Fatihah almarhum di Ramadan yang berkah. Iya betul. Kebenaran. Coba cek, ada nggak kesalahan yang disampaikan Faisal Basri? Semua kebenaran. Tapi beliau dalam kondisi berpulang dalam marah terhadap bangsa, marah kepada pemimpinnya, dan marah aura negatif. Nah, sementara kata Tuhan yang saya percayai, doa diterima oleh insan yang hatinya bersih. Dan kerja terberat di dunia yang paling saya pahami adalah membersihkan hati. Kalau saja kita ada 40 orang teruji hatinya bersih, saya yakin juga doa diterima Allah. Persoalan sekarang, kenapa saya katakan kita rugi yang lebih dahsyat dari angka yang real, yang intangible tadi, quintillion tadi, 18 angka, tambah lagi sedikit. Itulah kerugian dahsyat hari ini, ya kan? Minat literasi drop. Padahal Inggris, saya sengaja datang ke sekolah-sekolah kelas 7, masih diwajibkan membaca karya Shakespeare. Indonesia hari ini, baca nggak? Apa gitu ambil cerita novel yang baik? Harimau-harimau saya suka ulang, Mukhtar Lubis, nggak ada yang tahu Pak. Padahal premisnya jelas, bunuh harimau digiring terlebih dahulu. Nah sekarang kita lihat trias politika kita, juga nggak membaca sastra. Bagaimana mau membudinya itu halus, tidak bermusik. Tempoh hari saya lihat video Bang Rizaldi Segian, seorang etnomusikolog. Apa yang terjadi, ya kan? Darurat korupsi, di darurat nada dan irama kita darurat. Gila Bang, nada dan irama dari Aceh sampai Papua itu aset kita yang nauzubillah besar. Nada dan irama aja kita darurat, nggak ada yang gara-gara kita di semua lini, di setiap daerah. Sekarang semua perhatikan, kita nggak hanya ngelihat MRC Muhammad Riza Khalid, nggak itu aja kita lihat. Coba lihat di level lurah, camat, kabupaten, sibuk warga kita di dalam lingkup aura positif. Apa negatif? So Bang, Bapak, Ibu, pemirsa, di Ramadan yang diberkahi Allah, saya hakul yakin Prabowo seorang tentara, dan bukan tentara yang ada darah kenil, ya kan? Melalui kesempatan di sini saya juga menantang beliau dan juga meyakini beliau kalau ia komit terhadap pemberantasan korupsi, karena dia juga merasakan sakit yang kita rasakan, bagaimana dicurangi, bagaimana rakyatnya hidup. Aduh, oke, sayang banget ya. Luar biasa, ini benar-benar luar biasa ya. Ini adalah bentuk himbauan dan juga kritikan keras terhadap Pak Presiden Prabowo dalam menangani permasalahan-permasalahan yang ada di Indonesia ini, dan khususnya kepada para koruptor-koruptor, kepada para maling-maling uang negara yang terkesan sangat dispesialkan gitu ya, dan bahkan difasilitasi dengan hal-hal yang seharusnya tidak harus mereka terima gitu ya, tetapi
malah mereka terima. Sementara sedangkan maling ayam aja, maling kayu bakar lah, maling ubi lah, segala macam, maling sandal lah gitu ya, yang nilainya tidak seberapa, sampai dihajar, dihakimi, sampai babak belur, sampai dipukul habis-habisan. Tetapi kepada para koruptor malah terkesan dispesialkan gitu ya. Jadi dan satu lagi nih, ini ada pertanyaan nih dari salah satu netizen ya. Kira-kira uang sitaan dari para koruptor itu dikemanakan? Sebab pemerintah rasanya tidak ada atau belum atau mungkin nggak kelihatan atau gimana ya, rasanya tidak ada mengumumkan kalau uang tersebut telah dikembalikan kepada negara, kepada siapa gitu ya, rasanya belum ada. Tolong bagi yang tahu, tolong di komen kira-kira uang sitaan dari para koruptor itu dikemanakan gitu ya. Tolong bagi yang tahu, tolong di komen di bawah ya guys ya. Oke guys, itu dia reaksi kita hari ini. Terima kasih banyak yang telah menonton dan sampai jumpa lagi di video berikutnya. Terima kasih. Thanks for watching.